Halo guys, kembali lagi bersama saya Nurgaya di dalam NH Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film India yang berjudul Itepak tahun 2017. Arti dari kata Itepak sendiri yaitu kebetulan. Sebuah film bergenre misteri thriller ini menceritakan tentang penyelidikan sebuah kasus pembunuhan ganda dengan dua saksi sekaligus, yaitu Vikram dan Maya. Untuk mengungkapkan sebuah kebenaran, para petugas pun mulai menginterogasi mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja simak alur ceritanya di dalam NH Movie. Film ini diawali adanya pengejaran antara polisi dengan sebuah mobil yang dikendarai oleh Vikram. Vikram dituduh sebagai pembunuh istrinya yang ditemukan di sebuah apartemen tempat mereka tinggal. Pada saat pengejaran itu, Vikram mengalami kecelakaan yang mana membuat tubuhnya terluka. Tapi dia selalu berusaha untuk kabur agar terhindar dari tangkapan polisi dan berhasil tidak ditemukan. Polisi di sini tetap berusaha untuk mencari dan menangkap Vikram. Hingga suatu ketika ada seorang wanita yang tiba-tiba berhenti di mobil yang dikendarai oleh polisi tersebut. Wanita tersebut bernama Maya, yang mana dia meminta tolong dan mengarahkan ke rumahnya. Polisi pun bergegas langsung ke rumah tersebut. Namun, keadaan di sini sudah sangat berantakan, yang mana ditemukan seorang mayat laki-laki yang tergeletak di sebelah Vikram. Dan polisi pun melihat Vikram di dalam rumah Maya. Tanpa basa-basi, polisi langsung menangkapnya dan dibawa untuk diinterogasi. Pada malam kejadian tersebut, seorang detektif bernama Dev mendatangi TKP untuk mencari tahu kebenaran. Di dalam TKP, Dev menyimpulkan bahwa ada benda berat yang memukul kepala Sekar hingga menyebabkan dia meninggal. Dan tepat di sana ditemukan tempat lilin yang masih terdapat darah. Hal ini dijadikan barang bukti untuk diselidiki lebih jauh. Dan ada beberapa hal juga yang mencurigakan. Dev langsung mengecek tong sampah yang terdapat di luar kamar dan menemukan bekas foto-foto yang terbakar dibuang di tong sampah tersebut. Dev diminta untuk menyelesaikan kasus ini dalam waktu 3 hari untuk menentukan siapa yang bersalah. Dalam waktu yang sangat singkat ini dan kejadian pembunuhan ganda tersebut, Dev langsung menginterogasi keduanya, yaitu Vikram dan Maya. Kita bahas terlebih dahulu versi Vikram. Vikram merupakan penulis Inggris keturunan India yang ingin melakukan peluncuran buku di Mumbai. Akan tetapi pada saat dia masuk ke dalam rumahnya, dia melihat istrinya sudah meninggal dan terdapat darah di kepalanya. Pada saat itu, dia langsung menghubungi polisi untuk melihat TKP. Karena dia merasa takut akan dijebak karena pembunuhan istrinya, Vikram memutuskan untuk kabur. Vikram pun menambahkan bahwa istrinya tidak menghadiri peluncuran buku sebab istrinya tidak sehat dan meminum obat karena dia memiliki sakit jantung. Pada saat dia dikejar oleh polisi dan dalam keadaan terluka, Vikram mendatangi sebuah apartemen dan mendapati Maya di pintu. Lalu dia pun meminta bantuan untuk bisa menghubungi dokter agar mengobati lukanya. Karena melihat kasihan, Maya pun mengizinkan Vikram untuk masuk. Di dalam apartemen terdapat sebuah berita yang mengatakan bahwa Vikram sedang dicari oleh polisi karena pembunuhan istrinya. Seketika pun Maya merasa takut dan melindungi dirinya, akan tetapi Vikram menenangkan Maya dengan mengatakan bahwa yang diberitakan itu tidak benar. Maya pun mengobati Vikram dan Vikram menjelaskan bahwa Maya menggodanya. Dan ada hal yang mencurigakan di mana terdapat sebuah kaca yang berserakan dan pintu kamar yang dikunci dari luar. Interogasi Dev kepada Vikram pun sudah selesai di hari ini. Lalu Dev pun lanjut untuk menginterogasi Maya. Oke, sekarang versi dari Maya yang suaminya terbunuh secara mengenaskan. Dalam sebuah ruangan kantor polisi, Maya diinterogasi oleh Dev dan langsung menanyakan bahwa apakah Maya minum bersama dengan Vikram? Tetapi Maya menjelaskan bahwa dia minum bersama Vikram dikarenakan untuk mengambil sebuah senter yang terdapat di sana untuk meminta bantuan dari kamar mandi.
Keesokan harinya, Dev menginterogasi penjaga apartemen Maya dan mereka mengatakan bahwa Sekar pulang pukul 19.30 dan tidak keluar lagi setelah itu. Akan tetapi, menurut penuturan Maya, Sekar datang pukul 23, yang mana keadaan Maya sedang diancam oleh Vikram. Pada saat itu, Sekar melihat dan mencoba untuk menyelamatkan istrinya, tapi Vikram langsung membanting badan Sekar dan terjatuh di atas meja kaca. Dan Maya bergegas untuk meminta bantuan di bawah karena dia melihat mobil polisi sedang ada di bawah. Akan tetapi pada saat polisi dan Maya ke TKP, Sekar sudah tidak bernyawa dikarenakan Vikram memukulnya dengan tempat lilin tepat di kepala Sekar. Namun di sini Dev tidak percaya dengan cerita yang diutarakan Maya karena menurut penuturan penjaga bahwa Sekar pulang pukul 19.30 bukan pukul 23. Hal ini membuat Maya seperti gugup dan dia mengatakan bahwa ya Sekar datang pukul 19.30 lalu pergi lagi setelahnya. Karena ingin segera menemukan kebenaran, Dev langsung menemui tetangga apartemen Vikram dan istrinya. Dia menceritakan bahwa pada saat malam kejadian, dia melihat Vikram dan istrinya sedang bertengkar hebat dan dibuktikan oleh video yang tak sengaja direkamnya pada malam kejadian itu. Karena telah mendapatkan bukti, Dev langsung menemui Vikram di ruang interogasi dan menanyakan bahwa dia memang telah membunuh istrinya, dan Dev pun memperlihatkan video tersebut. Akan tetapi, Vikram menjelaskan kembali bahwa memang mereka bertengkar di malam tersebut karena Vikram tidak ingin menerbitkan bukunya. Namun, Catherine, istrinya itu memaksa untuk menerbitkan buku tersebut dan dia pula lah yang membocorkan identitas nama korban pemerkosaan yang terdapat di buku tersebut hingga melakukan bunuh diri. Serta Catherine pun mengancam untuk menuntut Vikram dimasukkan ke dalam penjara. Hari berikutnya pun berlalu, hasil otopsi sudah keluar. Dev langsung mendatangi ruang otopsi yang mana dokter menjelaskan bahwa luka di kepala Sekar adalah pukulan benda berat yang mana dilakukan oleh pria yang berukuran 6 kaki yang sama dan memiliki tinggi dengan Sekar. Dokter pun sudah memberikan contoh akan hal itu. Dev langsung mempraktekkan bagaimana benda berat tersebut dipukulkan ke kepala yang memiliki perbedaan tinggi badan. Dan hasilnya memang benar, pelaku memiliki tinggi yang sama seperti Sekar, yaitu 6 kaki. Dan Dev pun langsung menyimpulkan bahwa Vikram memang pelakunya. Vikram pun dipindahkan ke dalam penjara dan pengumuman hasil penyelidikan ini disiarkan di dalam berita. Dalam penjara, Vikram menangis akan hal ini. Akan tetapi, Dev masih belum merasa bahwa Vikram adalah pelakunya. Dev menemui seorang detektif terkenal yang pernah menyelidiki kasus Sekar. Dan dia memberikan sebuah bukti bahwa Maya dan Chirag itu pasangan yang selingkuh. Nah, dari bukti tersebut, polisi membawa Chirag dari apartemennya untuk diinterogasi oleh Dev. Dev di sana menanyakan beberapa pertanyaan, kemudian Chirag pun menceritakan kejadian pada malam itu. Chirag dan Maya sedang bermesraan di apartemen Maya. Dan pada saat itu Sekar datang lalu memberikan sebuah bukti foto perselingkuhan mereka. Dan dari hal tersebut Sekar mendorong Chirag hingga jatuh di atas meja kaca lalu pergi meninggalkan mereka. Cerita tersebut sama pula diceritakan oleh Maya. Maya pun menjelaskan kembali bahwa setelah kejadian tersebut Chirag mendatangi Maya lagi. Akan tetapi Maya mengusir Chirag karena Maya diancam oleh Vikram yang terdapat di belakang pintu. Karena Dev masih bingung siapa dalang dari pembunuhan ganda ini, Dev mendatangi ruang penjara Vikram dan di sana Vikram menceritakan kembali bahwa pada saat Vikram ingin keluar, bel pintu berbunyi. Pintu pun dibuka oleh Maya dan di sana terdapat seorang pria bernama Chirag. Akan tetapi Maya memperkenalkan pria ini adalah suaminya bernama Sekar. Pada saat melihat-lihat sebuah ruangan, Vikram melihat foto di PC-nya dan menyadari Chirag bukanlah suaminya Maya. Seketika dari belakang Chirag memukul dia dengan tempat lilin dan Vikram pun kehilangan kesadaran. Saat bangun, Vikram mendapati tubuh Sekar di sebelah dia dan tiba-tiba polisi pun datang lalu menangkapnya.
Dari penjelasan Vikram, Dev pun makin mencari tahu siapa sebenarnya dalang pembunuhan ini, hingga akhirnya dia menemukan sebuah clue dari sepatu dan langsung mendatangi kantor polisi dan menanyakan bukti dari TKP Sekar dan menemukan sebuah jawaban bahwasanya jika Sekar datang pada pukul 23, seharusnya sepatu Sekar terdapat lumpur. Akan tetapi, sepatu dia bersih dari lumpur karena menurut informasi dari Polwan, hujan turun di hari itu pada pukul 23. Pihak kepolisian pun langsung menangkap Maya karena menganggap bahwa Maya dan Chirag telah menjebak Vikram atas pembunuhan Sekar. Dev pun langsung menemui Vikram di dalam penjara memberitahukan bahwa dia akan bebas besok. Namun, pada saat Dev ingin pergi, Vikram mengaku bahwa dia membunuh istrinya dan merasa bersalah karena tidak bisa menjaganya dengan baik. Akan tetapi, Dev menenangkannya dan menceritakan adiknya yang meninggal karena kecerobohannya. Dan Dev pun meminta Vikram untuk tidak menyesali apa yang sudah terjadi. Keesokan harinya, Vikram pun dinyatakan bebas dari penjara dan langsung mengkremasi istrinya. Dev merasa lega karena kasus pembunuhan ini sudah terselesaikan. Dia mencoba membaca buku yang ditulis oleh Vikram, dan seketika pun istrinya memberitahu bahwa sebuah film yang menceritakan tentang kematian yang disebabkan oleh overdosis obat. Nah, Dev pun langsung merasa curiga dan mendatangi ruang otopsi dan menanyakan apakah Catherine meninggal karena overdosis. Dokter pun menjawab tidak karena dia sudah memeriksa bahwa Catherine hanya minum pil sesuai dengan anjuran dokter. Pada saat mengobrol, Dev tidak sengaja menjatuhkan obat Catherine tersebut. Dev pun memegangnya dan melihat ada kejanggalan terhadap obatnya. Dia langsung membuka pil tersebut dan dokter pun kaget bahwa pil ini memiliki kadar 3 kali lebih banyak dari normal dosis. Akhirnya Dev langsung menuju bandara untuk memberhentikan pesawat yang akan terbang. Dev langsung menghubungi Vikram dan di dalam pembicaraan mereka, Vikram mengakui semua kejadian pembunuhan ganda tersebut memang dilakukan oleh dirinya, yang mana dia memberikan dosis 3 kali lebih banyak ke obat istrinya, membunuh Sekar dengan memukul kepalanya menggunakan tempat lilin hingga meninggal di tempat. Vikram pun menjelaskan bahwa dialah yang membongkar identitas perempuan yang menjadi korban pemerkosaan tersebut, bukanlah istrinya. Semua pengakuan dan kejadian diceritakan oleh Vikram dengan detail. Dia juga menjelaskan bahwa yang membakar bukti foto perselingkuhan Maya dan Chirag demi mencari berkas dirinya yang akan dilaporkan oleh istrinya. Sebab suami Maya adalah seorang pengacara. Dev terus mengejar hingga datang di bandara, namun apalah daya, pesawat sudah terbang dan tidak bisa diberhentikan lagi. Rasa kecewa dan penyesalan Dev sangat berat bahwa Maya tidaklah salah dan hanya menjadi korban dari kelicikan seorang Vikram. Dan film pun berakhir. Oke guys, dari kesimpulan film Itepak 2017 ini menceritakan adanya pembunuhan ganda yang dilakukan oleh Vikram, akan tetapi dia malah memutarbalikkan dengan mengorbankan Maya dan Chirag untuk menjadi pelakunya. Betapa plot twist banget ya dalam cerita kali ini. Oke, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.